Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Juwer, tertua di semesta. Banyak orang yang mengecam ya PKS ya, yang meninggalkan Anies Baswedan hanya gara-gara Anies tidak dianggap oleh PKS tidak berhasil mendatangkan 4 kursi, sehingga kursinya nanti cukup, yaitu 22 untuk didaftarkan ke KPU. Banyak orang akan meninggalkan PKS ya. Di komentar-komentar itu, baik kalau kita lihat diskusinya di TV One, di Kompas TV yang membahas soal PKS dan Anies, itu semua rata-rata menghajar ya PKS yang meninggalkan Anies Baswedan tanpa PKS mengerti bahwa PKS naik itu kursinya gara-gara dukung Anies di Pilpres kemarin kan, termasuk yang meninggalkan Anies itu PKB dan Nasdem. Tiga-tiganya kursinya semua naik itu dalam pemilu kemarin, dan mereka melupakan itu. Tetapi Anies sendiri kita salut ya. Begitu ada pengumuman PKS, keputusan PKS akan merambah opsi baru, karena katanya Anies sudah sampai tanggal 4 Agustus, batas waktu 40 hari tidak seperti yang diharapkan oleh PKS, maka PKS menempuh jalan baru, yaitu bergabung atau menjajaki komunikasi baru dengan Kim ya. Anies merespon dengan cara yang ya khas dia Anies ya. Dia bilang di depan wartawan, saya katanya menghormati keputusan PKS, dan dia tidak mau berbantah-bantah di depan media soal tanggal 4 Agustus sebagai batas akhir ya dari yang diperdebatkan itu ya. Jadi dia tidak menyalahkan PKS dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Anies menghormati ya keputusan PKS yang sudah mengambil opsi baru dan tidak mendukung Anies Baswedan ya dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Tetapi saya melihat ada cara lain ya, ada alternatif lain ya. Ditinggalkannya Anies oleh PKS itu tidak tamat ya. Dalam politik itu, dalam masa-masa, kalau dalam sepak bola itu dalam masa injury time, dalam akhir last minute ya, sebelum pendaftaran di KPU tanggal 27 ya, itu segalanya bisa berubah dengan drastis ya. Kenapa? Karena Anies ini terlalu sayang untuk ditinggalkan, terlalu berharga untuk dia dijegal di tengah jalan ya. Dan politisi-politisi itu semuanya sedang melemparkan batu ke tepi danau Maninjau ya, untuk mengetes seberapa besar gelombang dan riak kalau tokoh-tokoh itu melemparkan batu dengan cara tidak menarik dukungan dari Anies ya, dan ingin menjadikan Ridwan Kamil itu sebagai calon tunggal dan melawan kotak kosong. Ini mereka sebenarnya hanya ingin memancing ya reaksi dari masyarakat untuk mengetes seberapa jauh Anies. Ternyata masyarakat mendaki Anies itu masih menjadi gubernur Jakarta untuk periode kedua. Oleh karena itu nanti ada arus balik ya. Berbondong-bondong partai itu akan mendukung Anies untuk kasus Pilgub Jakarta. Mungkin mereka, Nasdem, PKB dan PKS mungkin akan bergabung dalam Kim Plus ya. Tapi khusus dalam DKI, ketiga-tiganya boleh jadi akan menjagokan Anies ya.
daripada Anies kemudian dijagokan oleh partai lain, tentu mereka akan berpikir ulang. Kita akan bekerja sama di berbagai wilayah supaya menang Kim Plus itu, tetapi khusus untuk DKI tampaknya mereka akan menempuh jalan sendiri-sendiri sebagai satu wilayah yang dikecualikan karena di situ ada Anies yang terlalu berharga untuk ditinggalkan. Jadi waktu sekarang tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Agustus itu masih 2 minggu lagi. Semua masih cair dan boleh jadi ketiga-tiganya atau mungkin Nasdem tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis ke Anies dan juga PKB tidak memberikan rekomendasi tertulis ya kepada Anies, tapi boleh jadi Nasdem, PKB dan PKS itu langsung ya mendaftarkan Anies ya sebagai gubernur Jakarta ke KPU tanggal 27. Jadi kelihatannya skenario itu masih terbuka ya. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, Engkau lah yang memiliki kekuasaan ya, tu'til mulka man tasya, Engkau lah yang memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Engkau lah yang mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya, Engkau lah yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadika khair ya. Segala kebaikan hanya milikmu. Jadi kalau kata sufi besar yaitu Jalaluddin Rumi ya, satu penyair besar dunia Islam yang hidup di abad 13, lahir di 1207 dan wafat pada tahun 1273 ya, dalam usia 66 tahun. Dia mengatakan, kalau kamu lihat sekelilingmu itu gelap katanya, coba kamu lihat sekali lagi, jangan-jangan kamulah cahaya. Jika engkau, kata Jalaluddin Rumi, saya ulangi ya, jika kamu lihat di sekeliling kamu itu gelap, di depan gelap, belakang gelap, kanan, kiri gelap, atas, bawah gelap. Jika engkau lihat di sekeliling kamu itu gelap, coba kamu lihat sekali lagi, jangan-jangan kamulah cahaya. Dan cahaya itu dalam konteks politik Indonesia modern, dalam konteks Pilgub Jakarta, cahaya itu adalah dalam perspektif Jalaluddin Rumi, cahaya itu adalah Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan?
Mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.